Siapa sebenarnya yang mendapat peluang luar biasa ini? Aorong, Jin Tianhe dan Nalan Hong dari Istana Fulong telah dilihat oleh banyak pejuang, dan mereka jelas-jelas keluar. Jadi yang paling mungkin adalah Lin Nan dan Miao Yi yang belum muncul. Ayo pergi dan lihat. Pada saat ini, pejuang yang tak terhitung jumlahnya mengetahui bahwa tidak mungkin untuk terus mencari peluang dan objek spiritual di makam Qilin, dan dengan runtuhnya ruang independen makam Qilin, mereka hanya dapat pergi ke arah inti, jika tidak, itu akan terjadi, sudah tidak mungkin lagi untuk keluar. Seseorang memperoleh warisan Kirin, yang mengubah semua aturan. Apakah itu Lin Nan atau Miao Yi? Tidak peduli siapa itu, mereka harus meludahkannya. Tidak ada yang bisa merebut kesempatan menantang surga ini dari tanganku, Aorong. Saat ini, jika ada yang melihat Aorong, mereka akan sangat terkejut. Siapa sangka di makam Qilin ini, dalam waktu kurang dari 2 bulan, Aorong bisa menembus puncak tingkat ke-9 Raja Suci dalam satu gerakan. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk memasuki alam suci agung, alam pejuang tertinggi dari 9 alam bela diri ilahi. Auranya begitu kuat bahkan kalah dengan alam suci agung tingkat pertama. Adik perempuan, jangan khawatir, kamu tidak perlu mengambil tindakan, kakak, aku akan membantumu mendapatkannya. Sebuah suara datang langsung di udara, dan Jin Tianhe tiba-tiba merobek kehampaan dan perlahan mendarat di samping Aorong. Harus dikatakan bahwa sebagai salah satu pemuda tertinggi terkuat di Istana Abadi Aotian saat ini, peningkatan Jin Tianhe tidak lebih buruk dari Aorong, dan dia juga telah mencapai ranah Raja Suci Puncak. Ini jelas merupakan seorang jenius yang belum pernah terlihat di seluruh bintang Shenwu selama ribuan tahun. Bahkan dibandingkan dengan para jenius jahat yang masuk ke paviliun Xianling, mereka tidak kalah sedikit pun, atau bahkan lebih kuat. Yang pasti saat makam Qilin berakhir kali ini, keduanya akan menantang jalan menuju keabadian, menjadi terkenal di seluruh dunia, dan melangkah ke paviliun Xianling. Apa yang bisa kamu lakukan selain bicara besar? Haha, adik perempuan, aku hampir membasmi semua orang dan kakak laki-laki di negeri Dongeng Kunyu, dan menangkap hidup-hidup satu orang yang mungkin bisa memeras Lin Nan. Sayangnya, 3 dari 7 peri, Miao Yi, Ye Fei, Lin Xianhe, dan Xie Changhe tidak dapat menemukan. Memeras Lin Nan, siapa? Mu Zixin, kata Jin Tianhe sambil tersenyum tipis. Aorong sedikit mengernyit, menatap dingin ke arah Jin Tianhe tanpa berkomentar, lalu melompat ke udara dan dengan cepat menuju ke inti. Hehe, Jin Tianhe sama sekali tidak peduli dengan sikap Aorong yang semakin dingin. Namun, yang berbeda dari penampilannya adalah jauh di dalam matanya terdapat gelombang kekejaman dan kegilaan. Lin Nan, semua ini berkat kamu. Setelah aku membasmimu, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Aorong jalang bau ini padaku. Kamu meremehkanku, Jin Tianhe. Suatu hari nanti, aku akan menjebakmu dan membiarkanmu, wanita jalang bau yang selalu berubah pikiran, memahami bahwa kamu hanya bisa menjadi mainanku. Jin Tianhe tahu betul bahwa dia dan Aorong, yang bisa dikatakan sebagai kekasih masa kecil yang tumbuh bersama dan dianggap oleh semua orang sebagai anak emas dan pasangan yang sempurna, adalah alasan mengapa Aorong begitu dingin dan bahkan muak padanya, hari ini. Terima kasih kepada Lin Nan. Situasi ini sudah dimulai sejak saya kembali dari alam rahasia kuno. Kecuali Lin Nan meninggal, Aorong, seorang wanita dengan mata di atas kepalanya, tidak akan pernah meremehkannya, meskipun Lin Nan adalah musuh Aorong. Tapi semua kecemerlangan Jin Tianhe sepenuhnya ditutupi oleh Lin Nan. Inti dari makam Qilin. Setelah Lin Nan, Miao Yi dan Qing Qing mengobrol sebentar dengan Fang Ruoyun, mereka semua duduk bersila di dekat pria gemuk Li Fugui dan mulai berlatih. Meskipun saya malu untuk mengambil tindakan untuk merebut warisan, penting untuk memahami prinsip menelan yang tak ada habisnya, kekuatan spiritual langit dan bumi, dan rahasia yang terpancar dari sihir warisan Qilin. Selain itu, tidak ada tekanan untuk menelan sebagian esensi dan darah Qilin yang tersebar. Lin Nan, apakah dia temanmu? Tiba-tiba, hanya menonton dengan tenang, seluruh orang tampak mandiri antara langit dan bumi, transenden, tidak peduli itu aura sihir Qilin, esensi dan darah Qilin, atau prinsip yang tak ada habisnya, Fang Ruoyun tidak dapat membangkitkan minat sedikit pun. Fang Ruoyun berbisik pelan. Suara halus bergema langsung di benak Lin Nan, dan secara ajaib, itu tidak mengganggu pencerahan dan latihan Lin Nan, seolah-olah langsung diintegrasikan ke dalam pencerahan Lin Nan dan berbicara kepada Lin Nan. Yah, itu benar. Lin Nan sangat terkejut. Kemampuan Fang Ruoyun berada di luar imajinasinya. Jelas sekali, tahu yang dia pahami hanyalah sepotong kue bagi Fang Ruoyun. Jika tidak, mustahil bagi Fang Ruoyun untuk dengan bebas mengintegrasikan kata-katanya ke dalam prinsip yang dipahami oleh Lin Nan dan berbicara dengan Lin Nan. Waktu ketika dia memperoleh warisan masih terlalu dini. Fang Ruoyun melanjutkan. Apa maksudmu? Lin Nan sedikit terkejut. Levelnya sendiri terlalu rendah. Dia hanyalah Holy Lord tingkat 9.
Saat ini, dia telah menerima warisan. Kekuatan warisan yang dia tanggung terlalu keras untuknya. Apakah dia bisa berhasil masih belum diketahui. Kalaupun dia berhasil, waktu yang dibutuhkan pasti tidak akan 2 kali sehari. Dia bisa melakukannya di langit, dia menyatu terlalu lambat, setidaknya 2 orang Yue. Jika hanya itu saja, tapi sayang sekali ada banyak orang kuat di makam kilin ini. Ada 2 orang dari Raja Suci tingkat 9, 1 orang dan 4 binatang spiritual dari Suci tingkat 8 Raja, dan bahkan lebih banyak lagi dari tingkat ke-7. Ada lusinan dari mereka, dan mereka semua datang dengan cepat, jadi mereka pasti bukan temanmu semua, kan? Bukan begitu, Lin Nan berkata dengan kaget. Mereka akan tiba satu demi satu dalam 3 hari. 2 orang kuat dari Raja Suci tingkat 9 berkumpul. Untungnya, jaraknya hampir paling jauh. Meski cepat, akan memakan waktu sekitar 5 hari untuk tiba, 1 orang dan seorang wanita. Fang Ruoyun melanjutkan. Ahem, senior, kamu tidak bisa merasakannya kan? Panggil namaku, Lin Nan. Oke, Fang Ruoyun. Yah, meskipun makam kilin ini besar, itu tidak lebih besar dari persepsiku, meskipun aku telah menekan wilayahku hingga puncak Sage Agung. Faktanya, di alam manapun, bahkan di alam terendah sekalipun, penindasan surgawi memang ada. Setiap pejuang yang masuk ke dunia harus mematuhi hukum surga terkuat di dunia ini. Jika tidak, dia akan melanggar batasan surga dan secara langsung memicu hukuman surga, yang bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Bahkan Fang Ruoyun pun tidak terkecuali. Pada saat ini, dia menekan kekuatannya hingga batas yang dapat ditanggung oleh bidang luar angkasa bintang Shenwu, kekuatan alam puncak Sage Agung. Namun, batasan persepsi dan pemahamannya tentang hukum surga sangat kecil. Saint King tingkat ke-9, seorang pria dan seorang wanita bersama-sama, itu pasti Aorong dan Jin Tian dan 2 wanita jalang. Bagaimana mereka bisa dipromosikan begitu cepat? Lin Nan berkata dengan sangat bingung. Bisakah kamu mengidentifikasi siapa orang itu? Tentu saja. Lagi pula, aku telah bertemu hampir semuanya sebelum memasuki makam kilin. Alam tertinggi di antara semua manusia dan makhluk roh adalah surga ke-6 Raja Suci. Setelah masuk, peluang terkuat adalah ruang percobaan ini, kan? Bagaimana mereka berdua bisa meningkatkan kecepatan mereka dengan begitu mengerikan? Jika tebakanku benar, mereka yang telah meningkatkan kecepatannya secara mengerikan telah memperoleh kualifikasi untuk uji coba warisan Kirin, dan telah benar-benar tersesat dalam ilusi pembasmian tanpa akhir tingkat kedua. Oh tidak, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan lupa. Peningkatan kekuatan dalam ilusi pembasmian itu nyata. Kata-kata Fang Ruoyun tiba-tiba mengingatkan Lin Nan. Dalam ilusi pembasmian tanpa akhir, bahkan peningkatannya sangat mengesankan. Jika bukan karena King King yang mempertaruhkan nyawanya untuk membangunkannya, dia akan jatuh semakin dalam dan akhirnya tersingkir menjadi lebih besar lagi, karena peningkatan ilusi adalah peningkatan yang nyata. Fang Ruoyun sedikit mengernyit, seolah dia tidak terbiasa dengan bahasa kotor Lin Nan, tapi dia tidak banyak bicara. Kalau dilihat dari sini, bukankah Miaoyi, King King, dan aku akan mendapat lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Jika kita tahu, kita akan tenggelam tanpa henti dalam ilusi pembasmian. Jika kita tersingkir, kita mungkin sudah mencapai puncaknya. Raja Suci tingkat 9. Itu tidak benar. Menurut King King, ya, saya hanya berkultivasi ulang. Tidak ada yang namanya penghalang sama sekali, jadi mereka bisa meningkat begitu cepat. Lin Nan merasa sedikit sakit. Lin Nan, kenapa kamu mengatakan itu? Fang Ruoyun bertanya dengan aneh. Bukankah yang aku katakan itu benar? Itu kebenarannya. Aneh. Kamu adalah orang kuat yang telah bereinkarnasi. Tidakkah kamu tahu bahwa peningkatan mereka hampir sama dengan mengalahkan orang lain? Tanpa pola pikir, kemauan, dan pemahaman surga yang sesuai, jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan jatuh ke dalam penghalang ibel yang dibawa oleh kekuatan. Anda tidak dapat melepaskan diri darinya, bahkan jika Anda dapat mengendalikan pikiran Anda sendiri, tergesa-gesa membuat pemborosan, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk menenangkan diri dan mengkonsolidasikan wilayah Anda. Ini jauh lebih lambat daripada kecepatan kultivasi normal. Ini sebanding dengan meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Adapun masalah penghalang yang Anda sebutkan, itu bukan masalah sama sekali, hanya keserakahan. Menggunakan kekuatan untuk memaksakan terobosan sangatlah mudah dalam ilusi. Hah, itu saja, maafkan aku Fang Ruoyun, sebenarnya aku sama sekali bukan reinkarnasi dari orang yang berkuasa. Aku tidak sekuat yang kamu kira. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Tidak mungkin. Kamu bisa membangunkanku. Setiap kata yang kamu ucapkan langsung pada intinya dan tepat sasaran. Tanpa pemahaman dan pengetahuan bela diri yang super tinggi, itu tidak mungkin. Oke, nanti kita bicarakan ini, latihan dulu. Lin Nan tidak ingin memikirkan masalah ini lagi.
Dia tidak bisa memberitahu Fang Ruoyun bahwa dia memiliki dua entitas misterius dalam pikirannya, bukan? Ledakan, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap, kecepatan dia melahap kekuatan spiritual langit dan bumi serta esensi kilin dan nafas darah yang keluar tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Mereka bahkan mulai memperebutkan esensi dan darah kilin yang tidak bisa ditelan oleh Fatih untuk sementara waktu. Pria gendut, jangan salahkan aku karena merampas jatahmu. Ini semua demi kebaikanmu sendiri. Siapa yang memintamu mendapatkan warisan ketika kamu sangat lemah? Untuk melindungimu, aku hanya bisa membantumu melahap sedikit. Di saat yang sama, Lin Nan juga menyampaikan informasi yang diperoleh dari Fang Ruoyun kepada Miao Yi dan Qing Qing. Qing Qing baik-baik saja, tapi Miao Yi tidak bisa tenang. Dia sangat ingin menggunakan token tersebut untuk memeriksa aura banyak murid di Kunyu Fairyland, namun sayangnya, sejak memasuki persidangan, persepsi token tersebut telah hilang. Saat ini, aku sama sekali tidak bisa merasakan murid dari Kunyu Fairyland, bahkan Lin Nan di sebelahku, apalagi orang lain. Tidak apa-apa untuk tidak memikirkannya, tetapi ketika dia memikirkannya, Miao Yi merasa sangat khawatir. Tapi sekarang tidak ada cara selain berharap Aorong dan Jin Tianhe tidak bertindak terlalu jauh. Jika tidak, siapa di antara murid Kunyu Fairyland yang bisa lepas dari cengkeraman mereka? Lapisan ke-9 Raja Suci, bahkan Ye Fei, pemimpin tempur negeri Dongeng Kunyu, mungkin. Menarik napas dalam-dalam, Miao Yi tidak berani berpikir lagi. Kini, yang bisa dia lakukan hanyalah memperbaiki diri secepat mungkin untuk menghadapi krisis yang mungkin dia hadapi selanjutnya. Kakak Nan, Kakak Nan, kamu akhirnya sampai di sini. Lin Nan, yang sedang berlatih dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Li Fugui yang gemuk benar-benar mengirimkan suara itu kepadanya. Anda tahu, orang ini sedang menerima warisan. Mustahil untuk mengetahui keadaan sekitar saat ini, bukan? Bantu aku, Kakak Nan, selamatkan aku. Menyelamatkanmu. Lin Nan bahkan lebih terkejut. Gabungkan denganku, gabung, kamu bisa menyelamatkanku. Apa-apaan? Lin Nan, yang awalnya terkejut dengan transmisi suara pria gendut itu kepadanya dalam keadaan seperti itu, hampir terjatuh ketika mendengar kata-kata pria gendut itu. Rambutnya berdiri tegak dan merinding di sekujur tubuhnya. Adikmu, apakah kamu melakukan kesalahan? Kamu memintaku, saudaraku, untuk bergabung dengan pria gemuk sepertimu. Bugar, apakah kamu bercanda? Aku lebih baik mati, tidak, kamu mati, daripada aku bisa bergabung denganmu. Kakak Nan, cepat. Gendut, tidak, gendut, aku tidak tahan lagi. Warisan yang ditinggalkan oleh tuannya akan segera keluar. Kakak Nan, Mai tuannya adalah dewa perang yang membakar. Tuan itu menggunakan warisanku untuk menutupi dan meninggalkan warisannya. Tidak, bukan. Lin Nan, yang sudah kaget, hampir berteriak. Pembakaran God of War menggunakan warisan Kirin milik Fatih untuk menutupi dan meninggalkan warisan God of War miliknya. Ini. Belum lagi Lin Nan tidak menduganya dan tidak mendeteksi aura sedikitpun. Bahkan Fang Ruoyun yang kuat dari bintang suci laut luas di depannya tidak dapat mendeteksi petunjuk sedikitpun. Siapa sangka kalau warisan binatang kilin sebenarnya berisi warisan dewa perang yang lebih kuat. Kak Nan, kalau kau ragu-ragu lagi, gendut, aku akan mati. Gendut, saat pertama kali melihat Kak Nan, kukira kau adalah rekanku. Aku merasa dewa telah mengatur ini untukku, gendut. Pernikahan seumur hidup, gendut, aku masih tidak mengerti mengapa dia mengaturnya seorang laki-laki. Sekarang aku tahu bahwa warisan tuannya lah yang menyebabkan masalah. Dia telah mengidentifikasimu sejak lama, Kakak Nan, cepatlah, ini kebalikannya. Secara kebetulan, mulai sekarang, gendut, aku akan menjadi milikmu, Li Fugui yang gemuk berbicara melalui sistem suara sambil mengeluarkan jeritan yang melengking dan menyakitkan. Brengsek, bisakah kamu menggunakan kata-kata yang tepat? Perpaduan, persahabatan, takdir pertemuan. Nima, mereka yang tidak mengerti mengira aku ingin menikahimu atau semacamnya. Menjijikkan sekali, bukankah itu hanya binatang mitos yang mengaku tuannya? Kakak Nan, kita adalah saudara baik yang bertarung berdampingan. Bolehkah mengatakan ini? Kita harus saling menghormati. Memperlakukan satu sama lain dengan adil, terlepas dari superioritas, dan memperlakukan satu sama lain sebagai saudara. Benar, apa yang harus dikatakan tentang mengenali tuan seseorang, betapa, sangat tidak menyenangkan. Berdengung, Lin Nan yang sedang duduk bersila mengabaikan kicauan pria gendut itu. Meskipun dia masih tidak merasakan apa-apa, dia percaya bahwa pria gendut Li Fugui tidak akan pernah berbohong padanya,
jadi dia langsung berdiri, dan dalam tatapan sedikit terkejut dari Fang Ruoyun, seorang pengamat, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke arah pria gendut itu. Melihat pemandangan ini, Fang Ruoyun mengerutkan kening, matanya menunjukkan sedikit kekecewaan, dan dia menghela nafas pelan. Apakah itu cinta atau persahabatan persaudaraan? Bagaimanapun juga, itu tidak dapat bertahan dalam ujian kepentingan. Yang disebut sahabat, saudara, dan teman tahu hanya dapat dipertahankan jika mereka tidak didorong oleh minat yang cukup. Saya pikir dia sedikit istimewa, dan mungkin dia bisa dipulihkan. Membentuk kesanku terhadap laki-laki, sayangnya. Dalam pandangan Fang Ruoyun, Lin Nan pasti telah menemukan kekuatan dan nilai sebenarnya dari sihir Kirin dan esensi darah Kirin dengan memahaminya, yang mengungkap keserakahan dan keinginan yang tersembunyi di dalam hatinya siapa teman atau saudaranya. Ini adalah sifat alami manusia. Tidak ada teman yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Apa sih kesetiaan itu? Ia juga berbicara tentang kesetiaan, yang menunjukkan bahwa keuntungan yang ia hadapi tidak cukup besar. Dan inilah yang paling tidak ingin dilihat Fang Ruoyun. Namun, apa yang segera membuat Fang Ruoyun tiba-tiba membuka matanya adalah gelombang yang dia kenal, atau yang diketahui semua orang di antara pembangkit tenaga listrik kontemporer teratas di seluruh bintang suci Hanhai. Aura bintang suci yang dulu terkenal di lautan luas. Pada saat ini, tiba-tiba ia diluncurkan dari warisan Kilin yang melonjak. Aduh, pada saat yang sama, pria gemuk yang bengkak dan bengkok berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke alis Lin Nan. Pada saat integrasi, bayangan binatang mitos Kilin muncul. Warisan Dewa Perang. Pada saat ini, bahkan Fang Ruoyun, kekuatan yang tak tertandingi di dunia, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia menyaksikan dengan terkejut saat Lin Nan benar-benar di luar kendali, melayang ke inti hukum langit dan bumi, badai energi dan esensi serta darah Kilin seperti Fatih Li Fugui. Namun, tubuhnya tidak sekeren pria gendut tadi. Yang ada hanyalah rune misterius yang tak ada habisnya dan semangat juang yang menakutkan yang sepertinya menembus 9 langit dan 10 bumi. Membakar Dewa Perang. Pantas saja tak seorang pun di bintang suci lautan luas bisa menemukan tempat warisannya. Ternyata dia sebenarnya menyembunyikan warisannya di dalam dewa hewan peliharaan spiritualnya dan menyebarkannya bersama-sama. Luar biasa, sangat brilian. Fang Ruoyun bergumam sambil menatap Lin Nan, yang sepertinya merasakan kesakitan yang tak ada habisnya dan mulai menerima warisan. Jadi aku salah paham tentang Lin Nan. Tidak ada keraguan bahwa Fatih Li Fugui, reinkarnasi dari Kirin Divine Beast, adalah kunci untuk membuka warisan tuannya Dewa Perang Pembakaran, dan juga merupakan pengantar warisan tuannya, dan Lin Nan tidak diragukan lagi adalah orang baru, diakui oleh Fatih, pewaris pemilik binatang ilahi Kirin. Hanya saja ranah Lin Nan lebih rendah, dan ini bukan waktu terbaik untuk mendapatkan warisan Dewa Perang. Bahaya yang dia hadapi mungkin hanya lebih besar daripada bahaya binatang Kilin. Dan memang benar. Beberapa saat kemudian, Lin Nan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Miaoyi dan Qingqing, yang telah merasakan perubahan aura di sekitarnya tetapi tidak menghentikan kesempatan sekali seumur hidup untuk berlatih, langsung terbangun oleh raungan Lin Nan pada saat ini. Serangkaian rune misterius dan menakutkan, serta kekuatan spiritual langit dan bumi yang menakutkan, berputar dengan gila-gilaan di sekitar Lin Nan. Kekuatan spiritual agung langit dan bumi dan rune misterius dengan paksa dituangkan ke dalam tubuh Lin Nan setiap saat tubuhnya tidak mengembang dan memuntir seperti pria gendut Li Fugui sebelumnya, setiap pori-pori di tubuhnya terpaksa keluar dari tubuhnya. Ledakan, bum bum bum, bahkan setiap inci kulit di tubuhnya mulai menimbulkan ledakan energi yang kecil namun menakutkan, dan awan kecil kabut darah mengembun di sekujur tubuhnya. Cek cek cek, api emas yang menakutkan itu seperti menambah penghinaan pada luka, membakar tubuh Lin Nan. Itu adalah kekuatan spiritual yang diwarisi dari Dewa Perang yang membara. Jika kekuatan dan misteri kekuatan spiritual yang diwarisi ini tidak dikendalikan hingga batas yang dapat ditanggung oleh prajurit kerajaan Sein King, Lin Nan akan terbakar menjadi abu. Itu adalah eksistensi yang melampaui api ungu penghancur dunia, api sejati emas yang membakar. Tingkat kekuatan spiritual atribut api yang hanya dapat dipahami oleh pusat kekuatan puncak Shinto. Tetapi pada saat ini, budidaya seni bela diri Lin Nan baru saja kembali ke puncak Raja Suci. Meskipun ada tanda-tanda terobosan yang samar, ia belum berhasil menahan energi spiritual ekstrim yang hanya dapat ditahan oleh puncaknya Raja Suci tidak diragukan lagi merupakan penyiksaan yang sangat sulit dan kejam. Jika itu adalah prajurit lain dari alam yang sama, mereka mungkin akan roboh hingga tubuh dan jiwa mereka hancur. Tapi Lin Nan, yang sudah mulai mengaum, memiliki tekad yang tak tertandingi terpancar di wajahnya. Mata yang gelap dan dalam itu menyimpan kegigihan yang menggerakkan Miaoyi, Qingqing, dan bahkan Fang Ruoyun. Itu adalah sebuah keyakinan, iman untuk menang. Iman yang tak terkalahkan, iman yang kokoh yang tidak dapat dihentikan oleh kesulitan atau rintangan apapun.
Apakah ini sedang menghadapi rasa sakit secara langsung? Meskipun yang diderita Lin Nan saat ini hanyalah rasa sakit fisik, yang sama sekali berbeda dengan rasa sakit karena sakit hati, Lin Nan tidak menggunakan kekuatan eksternal apapun, apalagi menghipnotis dirinya sendiri, dan menggunakan metode magis apapun untuk menahan rasa sakit tersebut membiarkan warisan dan baptisan menyatu, dan dengan paksa menghadapinya mentah-mentah dan terbuka membuat Fang Ruoyun samar-samar mengerti apa yang dimaksud Lin Nan dengan menghadapi rasa sakit secara langsung. Faktanya, inilah alasan sebenarnya mengapa ketahanan fisik dan jiwa Lin Nan jauh melebihi levelnya sendiri. Sejak dia membuka dunia Qiankun di Istana Abadi Qiankun, dia telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi dan rasa sakit yang tak terbayangkan lagi dan lagi budidaya, kemauan jiwa, dan keadaan pikiran. Kekejaman terhadap diri sendiri benar-benar di luar imajinasi siapapun. Jangan gugup, Lin Nan jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Fang Ruoyun melihat Miao Yi dan Qingqing sangat gugup hingga mereka berhenti berlatih, jadi dia mengingatkan mereka. Senior, ada apa dengan Xiao Nan? Apa yang terjadi? Baik Miao Yi maupun Qingqing tidak melihat pria gendut itu melebur ke alis Lin Nan. Ketika mereka dibangunkan oleh Lin Nan, apa yang mereka lihat adalah bahwa Lin Nan mendapatkan warisan yang sama sekali berbeda tetapi tampaknya lebih kuat dari Qilin. Del, masih ada, tetapi Fatih tidak ditemukan, dan semuanya dituangkan ke dalam tubuh Lin Nan. Fang Ruoyun dengan singkat memberitahu Miao Yi dan Qingqing tentang situasi Lin Nan. Baru kemudian mereka berdua mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka patah hati oleh rasa sakit Lin Nan saat ini, tetapi juga terkejut bahwa Lin Nan bisa mendapatkan warisan yang begitu kuat. Keberuntungan ini sungguh luar biasa. Saya pikir pria gendut Li Fugui adalah pemenang terbesar, tetapi siapa sangka pria gendut itu milik Lin Nan. Lin Nan. Ini benar-benar Lin Nan. 3 hari kemudian, sesosok prajurit memimpin dalam mencapai inti warisan tempat Lin Nan dan yang lainnya berada. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Dia layak menjadi dewa pembasmi nomor 1 di 9 wilayah. Jika aku menanggung kekuatan warisan ini, aku pasti akan meledak dan mati. Kemudian semakin banyak prajurit dan makhluk spiritual datang satu demi satu, tetapi tidak ada yang berani maju untuk memperjuangkan warisan Lin Nan, dan bahkan tidak ada yang berani mendekat dalam jarak 10 mil. Belum lagi kekuatan warisan yang mengerikan yang mereka tahu tidak akan mampu mereka tanggung, bahkan fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh Miao Yi yang duduk bersila dan kecantikan menakjubkan lainnya yang tidak kalah cantiknya dengan Miao Yi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun di antara mereka, bersaing dengan. Orang-orang berspekulasi siapa kecantikan yang tiba-tiba ini, tetapi tidak berhasil. Tapi Fang Ruoyun, dewa kuat yang datang ke alam bawah, sepertinya menyatu dengan dunia ketika prajurit pertama muncul, dan tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya. Jelas, dia tidak akan mengganggu apapun di bidang yang lebih rendah ini kecuali diperlukan. Tentu saja, itu dia. Sosok terbungkus jubah hitam, topi bambu, dan bahkan topeng di wajahnya, menahan seluruh auranya, diam-diam muncul di puncak gunung tidak jauh dari Lin Nan, menatap Lin Nan dari kejauhan, matanya suram dan menakutkan. Untungnya, aku sudah siap dan tidak ketahuan. Lin Nan, jika aku bisa membasmimu sekali, aku bisa membasmimu untuk kedua kalinya. Apapun yang terjadi, aku berterima kasih kepada Chang He dan ingin kamu mati. Mendesis, sosok hitam itu berubah menjadi gumpalan angin dan menyelinap ke dalam kegelapan, seperti ular berbisa, menatap ke arah Lin Nan, menunggu kesempatan untuk bergerak. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang. Xie Changhe menusuk jantung Lin Nan dengan pedangnya, berniat membasmi Lin Nan. Namun, ketika persidangan dimulai dan dia memasuki air dunia bawah, dia merasakan bahwa Lin Nan tidak mati sesuai keinginannya, dan kemudian tersingkir dari air dunia bawah. Prajurit dan binatang spiritual, hampir pasti bahwa di pintu masuk tempat mereka berada, hanya Lin Nan yang telah memasuki ujian sebenarnya. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia dan Lin Nan sudah menjadi musuh hidup dan mati. Entah kamu mati atau aku mati, dan tidak mungkin untuk pulih. Bahkan jika dia ingin menyelamatkannya, bagaimana mungkin Lin Nan, yang begitu tegas dalam membasmi, melepaskannya. Kemudian, ketika dia menerima informasi tentang para prajurit yang telah tersingkir dari uji coba formal, dia merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin ketika Lin Nan keluar, dia sudah berkembang ke titik di mana dia tidak bisa lagi bersaing secara langsung, bahkan jika dia adalah miliknya levelnya masih inferior. Hasil ini tidak akan berubah. Kapan kekuatan tempur mengerikan yang ditunjukkan oleh Lin Nan akan diukur berdasarkan alam? Terutama ketika dia mendapat lebih banyak informasi, dan dia menjadi semakin cenderung pada Lin Nan dan Miao Yi untuk mewarisi warisan, dia bahkan lebih kesal. Hal ini menyebabkan penampilan dan pakaiannya saat ini, dan pada saat yang sama, itu juga kehati-hatian itulah yang memungkinkan dia untuk melarikan diri dari Jin Tian dan pengejarannya terhadap murid-murid Kunyu Fairyland. Lagi pula,
Di makam kilin yang luas, masih sangat sulit bagi Jin Tianhe untuk menemukan orang sendirian. Dia pada dasarnya memperoleh informasi tentang murid Kunyu Fairyland dengan bertanya pada prajurit dan makhluk roh lain, tetapi Xie Changhe tidak memiliki siapapun sama sekali. Jika dia bisa mengenalinya, tentu saja tidak akan ada berita tentang dia. Mendesis. Segera, Xie Changhe langsung berubah menjadi angin yang tidak terlihat, bersembunyi di tempat gelap. Mata dan persepsinya menyebar, mengunci Lin Nan, Miao Yi dan trio King King yang misterius seperti ular berbisa. Dia percaya bahwa Aorong dan Jin Tianhe dari Istana Aotian, Nalan Hong dari Istana Fulong dan lainnya tidak akan pernah membiarkan Lin Nan mendapatkan warisan yang kuat itu. Saya juga percaya bahwa Miao Yi dan King King yang misterius tidak bisa menjadi lawan Aorong, Jin Tianhe, dan lainnya. Tentu saja, 4 binatang buas yang pastinya tidak lebih lemah dari umat manusia, terutama binatang tercerahkan yang telah menjadi pemimpin ras binatang dan merajalela serta membasmi banyak pejuang manusia di makam kilin, bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menyerah, keuntungan terbesar dari makam kilin. Tapi sekarang, yang ada hanyalah ketenangan sebelum badai. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Ketika kerusuhan datang, dia akan mengulurkan taringnya dan membasmi Lin Nan lagi dengan cara apapun. Entah kamu mati atau aku mati. Dia tidak punya jalan keluar. Mengaum. Raungan binatang yang mengejutkan tiba-tiba datang dari kehampaan saat raungan berlanjut, jarak dari inti Lin Nan hampir 1000 mil, dan kecepatannya sangat menakutkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah 3 auman binatang buas yang menakutkan segera menyusul. Bang bang bang. Tekanan bergulir, disertai guncangan bumi yang mengerikan, 4 sosok berbeda, namun semuanya memancarkan aura mengerikan dari binatang buas, muncul di mata orang-orang yang telah tiba. Mengaum. Makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya merangkak ke tanah satu persatu, berlutut untuk menyambut raja mereka. Seekor naga dengan arogansi yang tinggi, kekuatan naga hijau yang menutupi langit dan matahari. Ini jelas merupakan spesies dewa yang kuat yang telah mencapai alam darah murni, puncak dari Raja Suci tingkat 8. Burung aneh berkaki satu berwarna merah menyala, setiap bulunya terbuat dari api, keturunan dari binatang mitos Bifang, api tertinggi yang kuat, salah satu dari 4 binatang besar, binatang api Suzaku burung roh api, puncak dari surga ke-8 Raja Suci. Seekor kura-kura besar, dengan tubuh yang bisa disamakan dengan gunung. Setiap langkah yang diambilnya membuat bumi berguncang. Tubuh besar itu mengintimidasi. Kekuatan spiritual yang menggelinding dan kental terkondensasi pada cangkang kura-kura yang sangat keras apapun, tuan yang tidak bisa menembus pertahanannya adalah salah satu dari 4 binatang besar, binatang basal penyu laut biru, puncak dari Raja Suci tingkat 8. 3 raja makhluk roh yang menakutkan tersebut telah menakuti orang-orang yang hadir. Mereka berpencar seperti burung dan binatang untuk menjauh satu sama lain, apalagi berjalan di antara 3 makhluk roh. Seperti itu adalah binatang spiritual berkepala 9 yang seperti singa, setinggi raja binatang sungguhan, binatang tercerahkan berkepala 9. Meskipun itu juga merupakan aura puncak tingkat ke-8 Raja Suci, aura binatang jiwa kilin ini, binatang tercerahkan berkepala 9, tampaknya menyatu dengan langit dan bumi makam kilin ini yang menakutkan kekuatan besar langit dan bumi sudah bisa secara samar-samar menggunakan kekuatan magis kilin. Mengerikan, Miao Yi dan King King sama-sama terkejut dan mengerutkan kening. Bagaimana mereka, yang baru saja keluar dari persidangan warisan, bisa membayangkan bahwa 4 binatang besar akan bersatu dan membentuk kelompok dengan binatang berkepala 9 yang tercerahkan sebagai intinya. Namun, keduanya tidak ragu sama sekali, dan langsung menjaga Lin Nan yang dengan panik melahap dan menyerap kekuatan warisan. Ledakan, boom, aura Miao Yi dan King King akhirnya berkembang pada saat ini. Hahaha, Miao Yi, kamu layak menjadi wanita dalam ras manusia yang tidak sekuat Aorong tapi bisa memenangkan gelar Dewi Pertama. Saya, si Kaiming, dan setelah transformasi terakhir berhasil, aku akan menikahimu sebagai pendamping Tao pertamaku. Hahaha, siapakah gadis cantik kecil yang tidak lemah sama sekali ini? Dia akan menjadi pendamping Tao kedua yang tercerahkan dari guruku, hahaha. Binatang Kaiming berkepala 9 sebenarnya menamakan dirinya, si Kaiming, dan bahkan secara belak-belakan menyatakan bahwa ia akan berubah menjadi bentuk pamungkasnya. Meskipun orang-orang tidak dapat mempercayainya, karena binatang tercerahkan berkepala 9 berani mengatakan ini, dia harus benar-benar yakin. Jika tidak, 3 binatang besar yang selalu tidak puas satu sama lain tidak akan menyerah begitu saja kepada binatang tercerahkan. Hahaha, kenapa? Kalian berdua masih ingin melawan. Apa kalian tidak melihat kalau kakak Kaiming sudah menyatu dengan langit dan bumi makam kilin? Warisan kirin ini hanya bisa menjadi milik kita, kakak Kaiming. Mati. Datang dan coba jika kamu memiliki kemampuan. Siapapun yang menyentuh tuanku akan mati. Miao Yi dan King King, wanita yang terlihat sangat lemah di depan keempat binatang itu,
secara tak terduga tampak kuat pada saat ini meskipun aura mereka benar-benar ditekan satu sama lain. Tak satu pun dari mereka yang takut atau putus asa sama sekali, dan tampak seolah-olah mereka adalah mereka, penampilan siap mati. Semangat juang yang teguh menggerakkan para penonton. Yang lebih menyentuh lagi adalah King King, orang asing bagi mereka, sebenarnya menyebut Lin Nan sebagai tuannya. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya bagaimana Lin Nan bisa memiliki pelayan yang menakjubkan dan kuat, aura King King yang sudah kuat tiba-tiba berubah lagi. Berdengung, hihihi, paksaan tak berujung dari binatang naga hijau melonjak keluar dari tubuh King King. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, semua prajurit yang hadir dikejutkan oleh aura binatang dewa naga hijau yang tiba-tiba dilepaskan oleh King King, belum lagi binatang spiritual yang lebih sensitif terhadap aura binatang dewa. Tekanan dari binatang dewa, yang sangat murni dan levelnya jauh melampaui 4 dewa berdarah murni, secara langsung menyebabkan makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya merangkak ke tanah dan gemetar. Termasuk 4 binatang besar, mereka semua mundur beberapa langkah karena terkejut. Transformasi terakhir dari binatang naga hijau. Binatang tercerahkan berkepala 9 itu bahkan lebih terkejut dan mengeluarkan suara. Memahami hukum surga di Qilin Zong dan mengintegrasikan dirinya ke dalam dunia Qilin Zong memungkinkan dia mencapai peningkatan dan pertumbuhan yang menakjubkan. Namun, dia baru saja menyadari rahasia transformasi tertinggi waktu. Itu bisa dilakukan dalam waktu. Tapi King King di depan mereka jelas telah menjadi manusia nyata, dan dapat dengan bebas mengendalikan aura binatang suci miliknya sendiri. Jika bukan karena aura binatang ilahi naga Azure, tidak ada dari mereka yang akan mengetahui bahwa King King adalah inkarnasi terakhir dari Azure Dragon Divine Beast. Tapi kamu jelas-jelas adalah binatang yang baru lahir. Binatang pencerahan berkepala 9 memandang ke arah King King setelah terkejut sesaat, dan kemudian menjadi bingung dan berpikir. Yang benar-benar membuatnya takut dan banyak makhluk spiritual bukanlah kekuatan aura King King, tetapi tekanan dari binatang ilahi naga Azure yang asli eksistensi yang berada di level yang sama dengan binatang ilahi Qilin, namun alam dan aura kekuatan King King sama sekali tidak kuat melawan makhluk spiritual berdarah murni di tingkat ke-8 dari 4 Raja Suci. Sangat disayangkan bahwa binatang tercerahkan berkepala 9 tidak akan mengerti bahkan jika ia berusaha keras. King King adalah bentuk tertinggi dari binatang mitos yang dipelihara oleh langit dan bumi, dibesarkan secara alami, berasal dari kebijaksanaan spiritual, dan diwarisi dari alam. Binatang ilahi naga Azure. Binatang yang baru lahir, binatang naga hijau. Setelah kejutan singkat, Raja Aokijio, salah satu dari 4 binatang besar, menunjukkan kegembiraan dan keserakahan yang luar biasa di matanya setelah mendengar kata-kata dari binatang tercerahkan berkepala 9. Azure Dragon Divine Beast adalah alam yang diimpikannya. Hanya dengan berkultivasi dengan cara ilahi seseorang dapat berubah menjadi naga dan menjadi Azure Dragon Divine Beast biasa. Namun, transformasi terakhir King King di depannya memancarkan tekanan dari naga Azure yang jauh melebihi miliknya. Kognisi jelas tidak kalah dengan keberadaan puncak dari binatang Qilin yang meninggalkan makam Qilin ini. Mengaum, Raja King Mujiao meraung penuh semangat, langsung meningkatkan auranya hingga batasnya, dengan paksa menekan rasa takut yang disebabkan oleh tekanan dari binatang suci tingkat tinggi Saudara Kaiming. Jika kita tidak mengambil tindakan, penguasa umat manusia akan datang segera. Tidak peduli itu warisan Kirin dan transformasi terakhir dari binatang naga hijau memiliki nilai yang tak terukur bagi kami. Mengaum, membasmi. Kalau begitu, basmi. Bum bum bum. Di bawah manfaat yang sangat besar, keempat binatang dewa tidak terhalang oleh tekanan dari binatang dewa King King, dan mereka mengambil tindakan kekerasan satu demi satu. Miao Yi mengorbankan teratai suci, dan King King secara langsung melakukan 9 transformasi naga biru, dan dalam sekejap dia bertarung dengan 4 binatang spiritual besar. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Miao Yi dan King King, yang aura alamnya sepenuhnya ditekan oleh 4 binatang dan kekuatan absolutnya jauh lebih rendah, mampu menahan serangan mengerikan dari 4 binatang hanya dengan 2 orang warisan. Luar biasa, orang-orang terkejut. Telapak tangan giok yang hijau dan halus tampaknya telah berubah menjadi senjata paling tajam di dunia, dan bayangan naga yang sangat jernih dan hidup secara bertahap muncul pada sosok anggun itu. Setiap gerakan yang dilakukannya mampu menggerakkan angin dan hujan, dan kekuatannya jauh melebihi aura kekuatan yang ia pancarkan. Tubuhnya yang tampak halus mampu menahan kekuatan 4 binatang besar, yang cukup untuk membasmi orang suci agung biasa, tapi dia tidak terluka akan sulit untuk mengalahkan 4 binatang besar yang alamnya lebih kuat dari miliknya. Jika dia terluka parah, aku khawatir dia bisa mengalahkan 4 binatang itu sendirian. Bakat dan kekuatan transformasi pamungkas dan pertarungan lompatan katak Azure Dragon Divine Beast ditunjukkan sepenuhnya. Di atas lotus-lotus, Miao Yi, yang selalu menjadi berkah bagi rekan satu timnya dan jarang menunjukkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya, tidak seperti biasanya pada saat ini. Dengan ketukan jari gioknya,
kekuatan magis misteriusnya yang tak ada habisnya seperti bunga teratai yang sedang mekar, yang menakjubkan. Jiwa dan jiwa dipenuhi itu adalah serangan yang sangat kuat, tetapi daya tahan Miaoyi jelas jauh lebih rendah daripada tubuh fisik Qingqing. Di bawah konfrontasi yang menakutkan, meskipun Miaoyi menolak untuk menyerah, wajah cantiknya menjadi sedikit pucat, dan sudut mulutnya menjadi lebih gelap darah tumpah. Keempat binatang itu tidak menyangka bahwa Miaoyi dan Qingqing akan begitu sulit untuk dihadapi. Di bawah perintah binatang berkepala 9 yang tercerahkan, mereka semua secara langsung melepaskan kekuatan tempur terkuat mereka. Dalam sekejap, burung roh api berubah menjadi lautan api penyucian dan membakar segala sesuatu. Raja Naga Kayu Hijau mengembun menjadi tanaman merambat yang mengancam jiwa, menutupi langit dan matahari. Penyu roh laut biru berubah menjadi gunung yang menjulang tinggi, dan dengan cangkangnya yang sangat keras, ia jatuh. Binatang berkepala 9 yang tercerahkan memadatkan ilusi yang tak ada habisnya, mengintegrasikan kekuatannya sendiri ke dalam 3 binatang untuk bekerja sama dengan serangannya dan menjadi satu dengan langit dan bumi. Kekuatan spiritual yang agung dan menakutkan melonjak, tapi kali ini menyerang Miaoyi sepenuhnya. Ledakan, saudari Miaoyi, hati-hati. Tertawa. Qingqing terkejut, dan dia bergegas menuju Miaoyi. Serangan gabungan keempat binatang itu tidak tertahankan bahkan untuk tubuh kental 9 transformasi naga azure, apalagi Miaoyi. Tidak apa-apa jika Miaoyi bisa bersembunyi, tetapi Qingqing mengerti bahwa Miaoyi tidak mungkin bersembunyi. Jika tidak, serangan kekerasan akan menimpa Lin Nan, dan kekuatan Miaoyi sendiri, bahkan dengan lotus-lotus yang paling berharga, tidak akan bisa mengelak. Tidak mungkin untuk memblokir serangan 4 orang pada saat yang sama, yang berarti Lin Nan pasti akan diganggu. Bagaimanapun, ini bukanlah yang ingin dilihat Qingqing. 9 transformasi Qinglong, 9 surga Long Ao. Tertawa, gemuruh. Di tengah seruan Miaoyi, Qingqing sepertinya telah mematahkan batasan transformasi terakhirnya, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam hantu naga yang tampak besar, menghalangi tubuh Miaoyi. Teratai peri mekar dan melindungi. Miaoyi, yang mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, berseru dan mengaktifkan kemampuan perlindungan senjata ilahi terkuat yang dapat dilepaskan oleh lotus-lotus. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat menahan pukulan ini, tidak hanya Qingqing yang akan terluka parah, tetapi Lin Nan juga akan diganggu. Setelah diganggu, tidak hanya akan sulit bagi Lin Nan untuk terus mendapatkan warisan lagi, tetapi juga akan sulit juga lebih mungkin untuk terluka parah secara langsung, menyebabkan mereka bertiga terjerumus ke dalam situasi putus asa. Pada saat ini, semua pejuang manusia yang menonton sedang tegang. Mereka semua adalah manusia. Tentu saja, mereka tidak ingin keempat binatang itu berhasil levelnya, mereka tidak akan bisa naik. Itu hanya belalang sembah yang menghalangi mobil dan mati sia-sia. Selain itu, mereka bukan dari Kunyu Wonderland. Mereka tidak ada hubungannya dengan Miaoyi, Qingqing dan Lin Nan, jadi tidak perlu untuk memperjuangkan mereka. Ledakan, sudah berakhir. Bentrokan energi yang mengerikan menyebabkan gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Tao yang bergulir tak berujung benar-benar terganggu pada saat ini. Sebuah jurang besar dan lubang hitam terkoyak dari langit. Waktu dan ruang terkoyak Qing berubah menjadi hantu naga dan dihadang olehnya. Miaoyi di belakangnya tenggelam dalam hiruk-pikuk energi yang mengamuk, membuat semua orang tidak bisa tidak kagum di dalam hati mereka. Situasi ini sudah merupakan situasi yang menyedihkan, tapi yang membuat orang semakin tidak terduga adalah pada saat Lin Nan kehilangan perlindungan dari Qingqing dan Miaoyi sebentar, cahaya pedang yang ganas sepertinya muncul dari udara tipis, datang langsung ke udara, membawa kekuatan misterius dan menakutkan yang tak ada habisnya, dan menembus penerima warisan secepat mungkin, kilat. Mati. Suara dingin itu dipenuhi dengan kegembiraan akan kesuksesan yang berbahaya, seperti hukuman mati. Pemilik, Qingqing buru-buru menerima serangan gabungan dari 4 binatang untuk Miaoyi dalam hiruk-pikuk energi yang mengamuk, dia langsung terkena pukulan keras. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk memblokir pedang mengejutkan ini untuk Lin Nan saat ini? Tetapi, saudari Miaoyi, lindungi tuannya. Qingqing sama sekali tidak mentolerir keberatan Miaoyi, dan dengan keras, dia menembakkan kekuatan spiritual hijau terang, dengan paksa membelokkan berkah dan perlindungan Miaoyi darinya. Qingqing, pada saat ini, hati Miaoyi tergelitik ketika dia melihat ke arah Qingqing, yang tenggelam tak terkendali oleh hiruk-pikuk kekuatan spiritual yang mengamuk seperti rumput bebek yang tidak berakar atau daun yang berguguran. Suatu kali, sebelum memasuki ruang nirvana, ketika dia melihat Lin Nan dan Qingqing berdiri berdampingan untuk pertama kalinya, meskipun dia tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, dia memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya, setidaknya sebelum Lin Nan menjelaskan. Meski hubungan antara dirinya dan Lin Nan kini lebih seperti hubungan kekeluargaan yang tak terpisahkan, dan cinta antara pria dan wanita baru saja tumbuh, namun ia tetap tidak ingin melihat gadis yang lebih dekat dan dekat dari dirinya dengan Lin Nan,
apalagi setelah mendengar itu. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, saya mengerti bahwa King King tidak dapat dipisahkan dari Lin Nan, dan perasaan ini menjadi lebih jelas. Namun saat ini, King King, gadis yang akhirnya berubah menjadi monster mitos, membuat Miao Yi sangat patah hati, sangat menyedihkan, dan sangat terharu. Itu juga benar-benar membuat Miao Yi mengerti apa artinya tergila-gila pada cinta dan berkorban demi cinta tanpa berpikir panjang tentang hal itu, sama sekali mengabaikan kehidupan dan kematiannya sendiri, hanya untuk menjaga orang yang dicintainya dari bahaya, dan mati tanpa penyesalan. Dengan air mata berlinang dan rasa sakit yang menyengat di hatinya, Miao Yi memaksa roh penjaga King King pergi. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berbalik dan melindungi Lin Nan secepat mungkin, meskipun hanya ada sedikit harapan. Tertawa, cahaya pedang yang cemerlang itu secepat raksasa. Gemuruh, teratai peri dari harta karun tertinggi Miao Yi, teratai-teratai, mekar. Meskipun dia mencoba yang terbaik, pada saat pedang datang di depannya, kurang dari 30% kekuatan pelindung tiba di muka kekuatan terkonsentrasi. Serang dan basmi. Serangan mematikan sekali pukul. Xiaonan, Miao Yi mengeluarkan seruan yang menyentuh hati banyak orang yang melihatnya. Kesedihan yang tak ada habisnya, keputusasaan yang tak ada habisnya, kemarahan yang tak ada habisnya, dan emosi yang sangat kuat lainnya terkandung di dalamnya kembang api dunia. Miao Yi belum pernah mengalami gejolak emosi yang begitu kuat. Gulungan. Pada saat kritis ini, tiba-tiba, kekuatan yang mendominasi dan kuat muncul di depan Miao Yi, yang sangat akrab dengannya. Ketika dia tertunda selama beberapa tahun dan tertinggal dalam kultivasinya, kekuatan itu telah muncul di hadapannya berkali-kali, melindunginya dari angin dan hujan, dan mengusir lalat, seperti suara yang terdengar seperti pelindung bunga, tiba-tiba merobek kehampaan. Yang terjadi selanjutnya adalah cahaya tinju yang terang, langsung menghadap cahaya pedang yang menyerang. Gemuruh, cahaya tinju hancur dan cahaya pedang padam. Kamu berani menyentuh pria wanitaku, temanku, dan sesama sektemu, dan dengan cara yang begitu tercela, dan ini kedua kalinya. Xie Changhe, keluar dari sini dan mati. Aku, Ye Fei, akan membasmimu hari ini dasar sampah sekte. Pengunjung itu ternyata adalah wanita jantan Ye Fei. Sebagai pemimpin tempur di antara 7 peri di negeri dongeng Kunyu, Ye Fei telah dipromosikan ke Raja Suci tingkat 8 saat ini. Terutama semangat juangnya yang melonjak dan darah pertempuran yang membara membuat momentumnya sangat kuat. Terima kasih, Changhe. Setelah mendengar kata-kata Ye Fei, orang-orang berseru. Ada rumor sebelumnya bahwa sebelum Lin Nan memasuki dunia percobaan rahasia, dia diserang dan dibasmi oleh pedang Xie Changhe melalui jantungnya. Sayangnya, Lin Nan, yang semua orang mengira ditakdirkan untuk mati, tidak hanya tidak mati, tetapi juga menjadi satu-satunya orang di pintu masuk itu yang memasuki ujian sesungguhnya melalui air dunia bawah. Pria yang tercela, semua orang di alam abadi Kunyu akan dibasmi oleh istana abadi Aotian, dan Xie Changhe sebenarnya ingin membasmi Lin Nan, dan pada saat kritis ini. Di tengah diskusi orang-orang, kekosongan terbuka, dan Xie Changhe, terbungkus pakaian hitam, muncul di depan semua orang. Huff, Ye Fei, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Xie Changhe, takut padamu? Dulu, aku, Xie Changhe, hanya tidak ingin menyinggung perasaanmu demi Miao Yi. Sayangnya, semuanya sudah berakhir. Sudah semuanya. Hari ini, aku, Xie Changhe, telah melakukan semua ini. Kalian semua yang memaksaku, kalian semua harus mati. Kalian semua harus mati. Ledakan. Xie Changhe berkata dengan dingin, matanya yang suram seperti ular berbisa yang dipadatkan dengan kebencian yang tak ada habisnya, menyapu Ye Fei dan Lin Nan, serta Miao Yi, yang berlumuran darah pertempuran dan memegang King King yang terluka parah kalimat, seluruh orang langsung meledakkan kemeja hitam dan segala penyamarannya, itu tampak seperti kegilaan. Apakah kami memaksamu? Apa yang kami paksa untuk kamu lakukan? Xie Changhe, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Hati Miao Yi berdarah. Dia tidak pernah mengira Xie Changhe akan menjadi seperti ini. Xie Changhe selalu menjadi idola para murid muda Kunyu Fairyland dalam pikirannya. Karakter, temperamen, bakat, dan kultivasinya juga merupakan salah satu makhluk terbaik di Kunyu Fairyland, dan dia telah sangat membantunya. Tapi sekarang, Miao Yi, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Penjahat tercela dan tidak tahu malu ini telah menyerang dan membasmi Lin Nan sekali. Jika Lin Nan tidak memiliki tubuh khusus, dia pasti sudah lama mati. Tentu saja aku tahu apa yang aku lakukan. Tertawa. Cahaya pedang yang cemerlang dipancarkan langsung dari tangan Xie Changhe, yang tampak gila, dan 4 binatang yang menyerang kembali membentuk pengepungan. Musuh dari musuhku adalah temanku. Satu-satunya tujuan Xie Changhe adalah membasmi Lin Nan, Ye Fei dan bahkan Miao Yi. Hanya ketika mereka mati dia dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sejak dia gagal membasmi Lin Nan untuk pertama kalinya, tidak ada jalan untuk kembali.
Jika kamu tidak gila atau ibel, kamu tidak bisa menjadi ibel. Jika kamu berada dalam situasi putus asa, kamu hanya bisa membasmi, membasmi, membasmi. Ceritanya panjang, tapi sebenarnya hanya terjadi dalam sepersekian detik. Keempat binatang itu melancarkan serangan terkuat mereka, mencoba mengalahkan mereka satu persatu. Tanpa diduga, King, yang telah berubah menjadi bentuk akhir, sebenarnya memblokir serangan mereka terluka parah, mereka hampir berubah menjadi darah manusia, tapi darah yang terbakar seketika dengan jelas memberitahu mereka betapa menakutkannya binatang naga hijau itu. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Mengaum. Binatang pencerahan berkepala 9 itu meraung, dan keempat binatang itu menyerang lagi. Menghadapi serangan mengerikan dari 1 orang dan 4 binatang, Ye Fei yang baru tiba menjadi penjaga Lin Nan. Sebagai saudara perempuan terbaik Miao Yi, keduanya telah bekerja sama dengan baik. Serangan utama. King, yang terluka parah, sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya saat bertarung. Tekadnya untuk melindungi tuannya sampai mati membuatnya meledak dengan kegigihan dan kekuatan tempur yang pasti melebihi imajinasi Lin Nan. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan sengit. Waktu berlalu menit demi menit. Tidak ada yang tahu bahwa Lin Nan dapat melihat semua ini dengan jelas saat ini. Namun, dia berada pada saat kritis untuk menerima warisan. Begitu upaya sebelumnya terputus dan semua upaya sebelumnya dibuang, bahkan dia mungkin langsung terkena pukulan keras atau bahkan dimusnahkan oleh serangan balik yang mengerikan. Tapi ini bukanlah alasan mengapa Lin Nan tidak mengambil tindakan. Jika nyawa King dan Miao Yi ditukar dengan warisan ini, maka jangan lakukan itu. Ketika keempat binatang itu bergabung untuk menyerang, dia pasti akan menyerahkan warisan itu dan mengambil tindakan secara langsung, tetapi alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia tahu bahwa Fang Ruo bersembunyi di kehampaan. Yun telah lama menguasai seluruh dunia. Perasaan ini mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain, tetapi Lin Nan, yang menerima warisan, dapat merasakannya dengan sangat jelas. Pada saat kritis ini, dia tidak bisa hanya duduk dan menonton. Kalau tidak, dia tidak akan mengendalikan seluruh dunia. Tertawa, hihihi, gelombang cahaya pedang yang ganas dan licik muncul dari tangan Xie Changhe. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu. Baik itu Ye Fei atau Miao Yi, Xie Changhe tahu segalanya dengan sangat baik, membuat ancaman yang dia berikan lebih kuat dari siapapun, 4 binatang. Namun yang mengejutkan semua orang adalah potensi kekuatan tempur King, Miao Yi, dan Ye Fei jauh di luar imajinasi semua orang. Ujian di ambang hidup dan mati memang mendebarkan dan menegangkan untuk disaksikan, namun ketiganya berhasil bertahan setiap saat. Namun, setelah bertahan selama lebih dari 1 hari penuh, situasi mereka bertiga menjadi semakin berbahaya, dan sepertinya mereka tidak dapat bertahan lama apapun yang terjadi. Adik laki-laki Lin Nan, Miao Yi, Ye Fei, dan Xian Er ada di sini untuk membantumu. Sebuah suara lembut tiba-tiba datang. Lin Xian Er, salah satu dari 7 peri di negeri Dongeng Kunyu, datang merobek kehampaan pada saat kritis ini. Tertawa, begitu dia mengambil tindakan, ada cahaya peri anggun dan misterius yang tak ada habisnya, seperti sekelompok makhluk abadi menari bersama, menutupi langit dan matahari, menutupi 4 binatang dan Xie Changhe. Xie Changhe, aku tidak menyangka kamu menjadi sampah seperti itu, otang pembawa sial. Lin Xian Er tegak dan agung. Dia jelas berada di kondisi puncaknya, sebenarnya di puncak Raja Suci tingkat 8, dan peningkatannya tidak lebih buruk dari Xie Changhe. Jika tidak, bagaimana dia bisa lolos dari kejaran Jin Tianhe? Bahkan Miao Yi dan Ye Fei sedikit terkejut. Saya terkejut Lin Xian Er dapat membuat kemajuan yang menakjubkan. Mereka bahkan lebih terkejut lagi karena Lin Xian Er akan membantu mereka saat ini. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Lin Xian Er, mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu berbahaya tetapi tidak memberikan banyak manfaat baginya. Lagi pula, siapapun yang tidak bodoh akan mengira bahwa Aorong dan Jin Tianhe dari Istana Abadi Aotian juga akan bergegas melakukannya Lin Xian Er. Ayo, menghadapi banyak musuh yang kuat, harapan kemenangan tipis, kecuali Lin Nan dapat menyelesaikan warisan tepat waktu. Tetapi pada saat ini, meskipun Miao Yi dan Ye Fei bingung dan curiga, tidak mudah untuk bertanya. Bagaimanapun, penampilan Lin Xian Er memberi mereka waktu untuk bernapas. Kamu benar-benar meningkat begitu cepat. Bagaimana mungkin? Ketika Xie Changhe menerima serangan Lin Xian Er, dia langsung terbang mundur ke dalam kehampaan 100 meter jauhnya. Meskipun dia tidak dalam kondisi puncak karena konsumsi yang banyak saat ini, dia seharusnya tidak terlalu tak tertahankan sangat lemah saat ini. Kenapa tidak mungkin? Xie Changhe, jika kamu bertobat sekarang, masih ada peluang untuk selamat. Jika nanti, kakak muda Lin Nan tidak akan melepaskanmu. Kamu tahu, ini kedua kalinya kamu. Kakak muda Lin Nan, biarkan aku pergi.
Hahaha, Lin Xian'er, apa bagusnya Lin Nan sehingga bahkan wanita tentara bayaran sepertimu ingin membantunya? Kalian semua buta dan pantas mati. Otang pembawa sial, ah! Ledakan, Xie Changhe mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang dingin, disertai kekuatan spiritual yang menakutkan, menusuk Lin Xian'er dalam sekejap. Apa? Banyak prajurit di sekitarnya berteriak kaget, seperti Xie Changhe yang terstimulasi lagi. Kekuatan yang meledak pada saat ini menunjukkan tanda-tanda menembus penghalang tingkat ke-8 dari Raja Suci. Tertawa, cahaya pedang perak terang tiba-tiba memancar dari tangan Lin Xian'er, seperti meteor yang melesat melintasi langit. Ia mendekati kecepatan ekstrimnya dan sangat tajam. Seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya, ia langsung menuju ke arah Xie Changhe. Ding ding ding, bum bum bum. Dalam sekejap, keduanya bertarung bersama. Meskipun kekuatan absolut Lin Xian'er jelas ditekan, dengan keterampilan pedang dan kecepatannya yang luar biasa, dia tidak kalah sama sekali, dan dia mampu menahan Xie Changhe sendirian. Hal ini sangat mengurangi beban Miao Yi dan yang lainnya. Namun sangat disayangkan seiring berjalannya waktu, Lin Xian'er akhirnya dikalahkan oleh Xie Changhe gila yang hendak menerobos dunia. Setelah pukulan yang mengerikan, tubuh anggun dan menawan Lin Xian'er seperti layang-layang dengan tali putus ini, dia terbang kembali sambil meludahkan darah dan esensi. Lin Xian'er, seru Miao Yi. Tapi Lin Xian'er tiba-tiba berhenti dan bergegas menuju Xie Changhe lagi. Pada saat yang sama jangan khawatirkan aku. Yang paling penting adalah melindungi saudara muda Lin Nan dan membiarkan Kunyu Wonderland kita mendapatkan warisan Kirin. Oke, Lin Xian'er, terlepas dari apakah kamu memiliki motif egois atau tidak, aku, Ye Fei, berhutang budi padamu hari ini. Keegoisan? Haha, bagaimana mungkin mengatakan itu tidak mungkin? Xian'er juga seorang gadis lajang muda. Tapi kamu tidak berhutang apapun padaku. Apa yang ingin kamu lakukan juga merupakan apa yang ingin aku lakukan. Selama Kunyu Wonderland kita bisa diwarisi dan menjadi yang terkuat, hanya untuk membalaskan dendam kita, untuk membalas teman sekelas kita yang sudah mati. Mereka semua mati, dan hanya kita bertiga yang tersisa di antara 7 peri. Satu-satunya murid yang tersisa adalah Xie Changhe, sampah sekte, semuanya mati di Ao. Lin Xian'er, yang mulutnya berlumuran darah, mula-mula tersenyum menawan, lalu penuh kebencian. Bibirnya yang terkatup rapat hampir berdarah ketika dia mengucapkan bagian terakhir. Mereka semua mati. Miao Yi, sebagai kepala 7 peri, telah membuat keputusan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lin Xian'er, hatinya masih sakit. Ye Fei juga mengepalkan tangannya erat-erat dan mengatupkan giginya. Dengan upaya bersama dari King King dan 3 peri di negeri Dongeng Kunyu, pertempuran dengan 4 binatang buas dan Xie Changhe berubah menjadi pertempuran yang sangat sengit. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Setelah lebih dari 1 hari berlalu, yang mengejutkan semua orang, Xie Changhe berhenti berkelahi dan melarikan diri, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Melihat situasi ini, keempat binatang itu sepertinya memikirkan sesuatu. Meskipun mereka tidak mau menjatuhkan 4 wanita sulit sekaligus dan merebut warisan, mereka harus menghentikan perang untuk sementara. Istana Abadi Aotian, Aorong dan Jin Tianhe. Berita bahwa kedua orang ini telah menembus ke tingkat ke-9 Raja Suci telah lama tersebar di ruang makam Kilin. Hampir semua murid Kunyu Fairyland dibasmi oleh mereka, dan banyak sekali anggota Legiun Makhluk Roh 4 binatang besar juga terbasmi. Faktanya, ini adalah salah satu alasan utama mengapa keempat binatang itu bersatu untuk maju dan mundur bersama. Jika tidak, meskipun binatang yang tercerahkan lebih kuat, mereka tidak akan membuat orang-orang yang sangat sombong itu menundukkan kepala. Panggilan, itu benar-benar diblokir. Jangan santai, cepat pulih. Alasan mereka pergi pasti karena Aorong dan Jin Tianhe, kata Lin Xian'er langsung. Telah lama diburu, dia secara alami mengetahui situasinya lebih baik daripada Miao Yi, yang baru saja keluar dari persidangan warisan. Yah, Xian'er, terima kasih. Jika kamu tidak bergabung dengan kami mungkin tidak akan bisa bertahan. Miao Yi, kataku, inilah yang harus dilakukan Xian'er, tapi bisakah kita bertahan sampai Lin Nan? Lin Xian'er tampak sedih dan tidak melanjutkan, tetapi melanjutkan Aorong dan Jin Tianhe telah dipromosikan ke tingkat ke-9 dari Raja Suci, dan sekarang berada di puncak tingkat ke-9. Berhenti bicara omong kosong, berlatihlah dan pulihkan dengan cepat. Ye Fei berkata dengan keras. Mereka berempat tidak ragu-ragu lagi dan langsung mulai berlatih dan memulihkan diri. Panggilan, Lin Nan, yang memperhatikan situasi sekitarnya, juga menghela nafas lega di dalam hatinya saat ini. Dia tidak menyangka bahwa King Qing, Miao Yi dan Ye Fei dapat menembus batas mereka sendiri lagi dan lagi dalam situasi putus asa dan meledak dengan kekuatan tempur yang benar-benar melebihi wilayah mereka sendiri. Saya juga tidak menyangka Lin Xian'er, yang hanya berbicara 1 kali kepada tim di Kunyu Wonderland,
akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membantu. Tanpa partisipasi Lin Xian'er, Miao Yi dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan sampai sekarang, apalagi membiarkan 4 binatang dan Xie Changhe mundur. Jangan khawatir, aku akan membantumu mendapatkan kembali semua yang telah dilakukan Istana Abadi Aotian terhadap alam abadi Kunyu. Dan Xie Changhe, lihat bagaimana aku bisa membasmimu, saudaraku. Di danau budidaya bagian dalam Lin Nan yang seperti cermin, sesuatu yang tidak terlalu mencolok muncul, yang tidak mempengaruhinya sama sekali. Masih ada lebih dari setengah hari, saudaraku, itu sudah cukup. Pria gendut otang pembawa sial, kamu harus cepat. Jangan tunda urusanku, saudaraku. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah saat itu, dan aku tidak akan melakukannya, peduli. Kakak Nan, kamu jelas bisa membantu si gendut. Ahem, tidak, bantu aku si gendut. Kenapa kamu harus menanggung siksaan kejam ini? Kamu hanya bisa menjadi master jika kamu menanggung kesulitan. Saya tidak ingin membuang sampah, terutama pecinta kuliner. Oh, saudara Nan, saya adalah binatang mitos. Bagaimana dengan binatang mitos Qilin? Binatang mitos itu brengsek. Ini, dibandingkan dengan Qingqing saudara Nan, gendut, aku memang sedikit tertinggal. Dibesarkan oleh langit dan bumi, dibesarkan oleh alam dan bumi, berasal dari kebijaksanaan spiritual, dan memperoleh warisan naga azure binatang ilahi, saya dapat secara langsung mencapai transformasi tertinggi dari binatang ilahi. Bentuknya, ini hanya tersedia untuk binatang tingkat leluhur. Setelah kamu tumbuh dewasa dan mematahkan belenggu puncak binatang suci, itu semudah menangkap ayam dengan selangkanganmu. Namun, saudara Nan, gendut, reinkarnasi terhebatku, pasti akan memiliki peluang 80% untuk mematahkan belenggu binatang dewa di masa depan dibandingkan dengan Qingqing. Perbedaannya tidak terlalu besar. Benarkah? Dari informasi warisan yang ditinggalkan tuanmu, aku hanya tahu bahwa kamu adalah seorang pecinta kuliner super. Kakak Nan, kamu begitu hebat di dunia besar dalam pikiranmu. Tidak peduli berapa banyak aku makan, gendut, itu sudah cukup. Selain itu, semakin banyak orang makan, semakin kuat kekuatan bertarung mereka, kan? Selama Kakak Nan memberi perintah, Fatih bisakah aku naik gunung pedang dan turun ke penggorengan, tidak peduli seberapa keras aku mati. Kalau begitu kamu masih dipanggil Mao. Cepat mulai, berhenti setengah waktu, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Aku tidak suka bercanda, jika kamu tidak percaya, coba saja. Aorong dan Jin berada di Istana Abadi Aotian. Saat Tianhe datang, aku ingin kamu melakukan satu hal. Jika kamu tidak bisa melakukannya, keluarlah. Apa yang harus dilakukan? Gendut, aku berjanji akan menyelesaikan tugas ini, tapi Kakak Nan, kamu harus menungguku. Lin Nan tidak menunggu pria gemuk itu menyelesaikan kata-katanya sebelum dia langsung memutuskan hubungan mental dengan pria gemuk yang telah berhasil mengenali tuan dari binatang mitos itu berunding. Pria gemuk yang terhubung dengannya dengan jelas merasa bahwa Lin Nan pasti tidak bercanda dengannya lagi, dan dia sangat tertekan sehingga dia tidak mau menyerah. Siapapun yang mendapatkan binatang Kirin yang agung harus menjadi tuannya. Tapi di depan Kakak Nan, jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu akan dipukuli. Tapi, siapa yang begitu hebat tentang saudara Nan? Hanya mengandalkan ruang pikiran yang berkali-kali lebih kuat dari pemilik sebelumnya, terutama aura di ruang ini yang sepertinya berasal dari zaman kuno, sudah cukup bagi Fatih untuk mengikuti Brother Nan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, agar tidak dikalahkan, Fatih tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi, menggigit peluru, dan mulai dengan panik melahap dan menyerap kekuatan warisan dari binatang Kirin. Meskipun dia masih tidak tahu apa yang Lin Nan ingin dia lakukan, dia bisa menebak bahwa itu pasti ada hubungannya dengan musuh yang mungkin dia temui selanjutnya, Ao Wei dan Jin Tianhe. Pada saat ini, tidak ada seorang pun kecuali Fang Ruoyun, pembangkit tenaga listrik Shinto asli, Miao Yi dan Qingqing yang mengetahui bahwa warisan yang diterima Lin Nan bukanlah warisan dari binatang Kirin. Meskipun aura warisan saat ini sangat berbeda dengan aura warisan Qilin asli, para pejuang dan makhluk roh yang datang kemudian tidak menemukan sesuatu yang aneh. Bagaimanapun, itu berisi aura binatang Qilin yang kuat. Adapun aura lainnya, tidak peduli seberapa kuatnya, mereka mengira itu adalah aura warisan dari binatang mitos Qilin. Terlebih lagi, Lin Nan memperoleh warisan Dewa Perang jauh lebih cepat daripada pria gemuk Li Fugui yang masih ada dalam pikiran Lin Nan namun masih melahap warisan binatang Kirin sendirian. Tentu saja ini juga lebih menyakitkan. Tapi bagi Lin Nan, yang telah menyiksanya hingga tumbuh dewasa, dia bisa menanggungnya jauh lebih mudah daripada pria gemuk itu. Waktu berlalu menit demi menit. Saat kecepatan melahap dan menyerap Lin Nan dan Fatih meningkat, ruang makam Qilin runtuh semakin cepat. Prajurit dan makhluk spiritual juga terus berkumpul menuju inti. Para prajurit dari Istana Abadi Aotian juga tiba satu demi satu. Namun,
sebelum kedatangan Aorong dan Jin Tian. Dua kekuatan tempur terkuat, mereka tidak berani melakukan gerakan apapun. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Aorong dan Jin Tianhe sangat kuat, tetapi hanya Aorong dan Jin Tianhe yang kuat. Dibandingkan dengan Miao Yi, Ye Fei dan Lin Xianer, para jenius terbaik di negeri dongeng Kunyu, di antara mereka, yang terkuat hampir tidak bisa bersaing. Jika mereka bisa mengejar Xie Changhe dan 4 binatang buas saat mereka melawan Miao Yi dan yang lainnya, mereka mungkin bisa memainkan peran tertentu. Putri dan kakak laki-laki Tianhe akan segera datang. Haha, jadi bagaimana jika kamu menyelesaikan uji coba dan mendapatkan kualifikasi untuk mewarisi warisan Kirin? Itu hanya gaun pengantin untuk putri kita. Selama putri kita dan kakak laki-laki Tianhe datang, mereka semua akan mati. Itu perlu, tapi di antara 7 peri di negeri dongeng Kunyu, ketiganya adalah yang paling beraroma, terutama Miao Yi, yang sebanding dengan putri kita. Sayang sekali jika membasmi mereka seperti ini, hehe. Haha, itu benar. Jika ada kesempatan, kakak senior Tianhe secara alami akan. Hehe, selama sang putri tidak tahu. Murid Istana Abadi Aotian menatap inti tempat Lin Nan dan yang lainnya berada dari kejauhan, dan mata mereka menjadi jahat tanpa disadari. Bagaimana mungkin ada jejak gaya sekte pertama di alam surgawi? Kemampuan penginderaan token dapat dipulihkan dalam rentang tertentu dari aura warisan Kilin. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Aorong dan Jin Tian mendekat dengan cepat, dan mereka akan tiba paling lama dalam setengah jam. Bisakah itu dilakukan? Aku berjanji untuk menyelesaikan misinya. Hanya saja, kakak Nan, bahkan tubuh Dewa Perangku tidak dapat mempertahankan penyamaranku lama-lama. Lagi pula, aku masih menerima warisan. Apakah kamu yakin bahwa Aorong dan Jin Tianhe akan segera tiba? Tentu. Oke, kakak Nan, kamu harus melakukannya. Meskipun Fatih bisa mati untukmu, kakak Nan, dia sebenarnya tidak ingin mati. Jika dia mati lagi, dia tidak akan bereinkarnasi. Jangan khawatir, mulailah sekarang juga. Suara samar dan percaya diri Lin Nan bergema di benak Fatih. Bagus. Berdengung. Kecuali Fang Ruoyun, puncak Sinto yang bersembunyi di kehampaan, tidak ada yang menyadari bahwa aura Lin Nan berubah tanpa terasa dalam sekejap. Lin Nan ini, sebenarnya sudah selesai. Fang Ruoyun sudah menguasai seluruh dunia, jadi dia secara alami segera menyadari gerakan kecil Lin Nan dan sedikit terkejut. Meskipun warisan Dewa Perang Pembakaran terutama tentang persepsi seni bela diri, kemauan, penyempurnaan pengalaman dan ingatan seumur hidup, dan jalan atribut api sejati emas pembakaran yang membawa semuanya jelas merupakan harta spiritual yang luar biasa, bagi Lin Nan. Jika Anda ingin menerima sepenuhnya sumber kekuatan, itu tidak hanya akan menjadi penilaian terhadap daya dukung jiwa dan raga, tetapi juga ujian besar terhadap kondisi pikiran dan kemauan. Namun dalam waktu kurang dari 5 hari dari awal hingga sekarang, Lin Nan telah menyelesaikannya. Kecepatan ini, apalagi Lin Nan, akan sulit dicapai bahkan oleh master dari alam Sage Agung. Tidak, bahkan master dari tahap awal Shinto mungkin tidak dapat mencapainya. Dia juga mengatakan bahwa dia bukanlah tubuh reinkarnasi yang kuat. Jelas sekali bahwa dia telah memahami banyak tentang asal mula api sejati emas terbakar hingga dapat melakukannya begitu cepat. Tapi, dengan cara ini, bisakah kita melawan dua tuan yang berada di puncak tingkat ke-9 Raja Suci? Orang-orang licik ini mungkin juga menyembunyikan tingkat kultivasi tertentu. Sementara Fang Ruoyun mengungkapkan keraguannya, dia juga memiliki penilaian baru tentang kelicikan manusia di benua Shenwu. Sebelumnya, dia hanya merasakan satu master dari Raja Suci tingkat 8, dan momen itu belum tiba. Tapi yang tidak dia duga adalah Xie Changhe, Ye Fei dan Lin Xianer semuanya menyembunyikan rahasia mereka sebelumnya. Aura alam, dan Fang Ruoyun hanya merasakannya secara kasar. Tentu saja, dia tidak dapat mendeteksi alam aslinya karena kunci berskala besar. Sambil menggelengkan kepalanya, Fang Ruoyun tidak berpikir banyak lagi. Bila perlu, dia mengambil tindakan. Meskipun tidak nyaman untuk ikut campur dalam urusan dunia ini, ketika Lin Nan dan dua murid jenius yang dia pilih dari Istana Zantian menghadapi krisis hidup atau mati, mereka tidak bisa mengabaikannya dan pada saat yang sama, setidaknya selamatkan orang. Selain itu, seperti dugaan Lin Nan, dia sudah membuat keputusan sejak awal, dan dia tidak berpikir bahwa Lin Nan, Miao Yi, King dan lainnya dapat selamat dari krisis dengan aman. Dia tidak akan diam-diam mengendalikan seluruh dunia sejak awal dan siap mengambil tindakan lebih awal. Jika Xie Changhe, 4 makhluk spiritual besar, dan Aorong yang mendekat, Jin Tianhe dan yang lainnya mengetahui situasi ini, mereka harus menangis sampai mati. Perlindungan orang terkuat di dunia Shinto, dan Anda masih ingin mencurinya. Melihat bahwa dia tidak bisa menjatuhkannya, dan jika dia terus menyia-nyiakannya, dia hanya akan dimanfaatkan oleh orang lain, Xie Changhe pergi dengan tegas. Tanpa diduga,
Tepat setelah dia meninggalkan jarak, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya dia, menghalangi jalannya ke depan. Terima kasih, Chang He. Kenapa? Nalan Hong, kamu tidak muncul sekarang, tapi sekarang kamu datang untuk menghentikanku, apa maksudmu? Haha, jangan salah paham. Saya baru saja tiba. Kalau saya datang pagi-pagi, bagaimana mungkin saya tidak mengambil tindakan? Sayang sekali, sudah terlambat untuk mengambil tindakan sekarang. Aorong dan Jin Tianhe akan segera tiba. Xie Changhe sedikit mengernyit katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan jika menghentikanku? Saya mengundang Anda untuk bergabung dengan saya. Tentu saja, ada juga 4 binatang spiritual yang hebat. Yah, mereka sudah setuju, kata Nalan Hong sambil tersenyum tipis. Binatang spiritual berdarah murni Star Leopard dan dia terpecah menjadi 2 kelompok, dan mereka mengundang mereka secara terpisah. Bergabunglah, itu benar, hanya dengan bergabung, Anda, Istana Fulong, dan 4 makhluk spiritual besar dapat memperoleh keuntungan dalam pertempuran ini. Anda harus tahu bahwa Aorong dan Jin Tianhe sudah berada di puncak tingkat ke-9 Raja Suci. Tuan, tidak ada dari kita memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Jika kita memberi mereka warisan Kirin dari Istana Abadi Aotian, haha, kamu seharusnya lebih tahu dariku apa konsekuensinya. Bagaimana cara bekerja sama? Ini sangat sederhana. Nalan Hong memunculkan senyum percaya diri di bibirnya dan menceritakan pikirannya secara langsung kepada Xie Changhe. Aku hanya punya satu permintaan. Lin Nan harus mati. Tidak ada yang menginginkan dia hidup. Itu bagus, aku berjanji padamu. Xie Changhe menjawab dengan sungguh-sungguh. Dia juga mengerti bahwa tidak mungkin membasmi Lin Nan dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika Aorong dan Jin Tianhe pasti akan mengambil tindakan, dia tidak yakin mereka bisa membasmi Lin Nan dan kutukan kematian Pluto bisa diselesaikan hati dengan pedang, dia tidak terluka. Orang mesum dan penjahat seperti itu tidak mungkin dibasmi kecuali tubuh dan jiwanya langsung dihancurkan. Namun kini, undangan dari Nalan Hong, Tuan Muda Istana Fulong, tidak hanya membawa harapan lebih besar, tapi juga bisa membawa keuntungan besar. Dia tidak punya alasan untuk tidak setuju. Bahkan jika Anda mencari kulit harimau. Tertawa. 2 aliran cahaya merobek kehampaan, menggambar 2 busur anggun, 1 merah dan 1 putih. Mereka berhenti ketika hendak mencapai di atas Lin Nan dan lainnya. Aura yang sangat kuat menyebar ke sekeliling tanpa sengaja berkembang, mengejutkan para pejuang dan makhluk spiritual di sekitarnya. Aorong, Jin Tianhe, aura yang sangat kuat. Aku khawatir Miao Yi dan yang lainnya akan mendapat masalah kali ini. Hihihi. Saat berikutnya, para murid Istana Abadi Aotian yang bersembunyi di dekatnya melompat ke langit dengan penuh semangat. Lihat Putri Aorong, temui kakak senior Tianhe. Murid Istana Abadi Aotian membungkuk dan memberi hormat dengan penuh semangat di dalam kehampaan. Penampilan mereka seperti kura-kura yang menyusut baru saja menghilang, digantikan oleh arogansi dan arogansi sekte pertama Saku Istana Abadi Aotian mereka. Ini benar-benar kamu, Aorong, yang terlihat dingin dan acuh tak acuh, tidak memperhatikan orang lain. Saat dia muncul, matanya tertuju pada Lin Nan, yang tergantung di inti warisan. Tatapan dingin, seperti pedang yang sangat tajam, memandang Lin Nan dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa pada saat ini, Lin Nan telah sepenuhnya kembali ke penampilan aslinya, meskipun aura keseluruhan dirinya sedikit berbeda tubuh yang terlahir kembali, dan itu berada dalam aura warisan yang kuat, jadi itu normal, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Siapa itu? Tatapan dingin Aorong akhirnya meninggalkan Lin Nan, dan perlahan melirik Miao Yi dan 4 gadis lainnya, tapi akhirnya mendarat di King King. Rupanya, dia belum memperoleh informasi apapun tentang King King setelah mengoyak kehampaan sepenuhnya. Melapor kepada sang putri, gadis ini adalah wujud pamungkas dari binatang naga hijau, hewan peliharaan spiritual Lin Nan. Apa, tak hanya Aorong, Jin Tianhe juga kaget. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Sebelum Anda tiba, binatang pencerahan berkepala 9 dan 4 makhluk spiritual lainnya serta Xie Changhe bergabung untuk merebut warisan. Mereka berjuang keras selama hampir 2 hari tetapi gagal. Alasan utamanya adalah itu Azure Dragon Divine Beast ini bentuk pamungkasnya. Tubuh fisik King King yang kuat dan kemampuan pemulihan yang luar biasa menjadikannya yang paling kuat di antara keempat gadis itu. Bentuk pamungkas dari Azure Dragon Divine Beast. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki orang ini? Aorong terkejut di dalam hatinya, dan matanya yang memandang Lin Nan dari jauh menjadi lebih tajam dan cerah. Ada panas dalam dinginnya, dan keserakahan dalam pembasmian. Itu sangat rumit. Meskipun perasaannya adalah dia ingin segera mencabik-cabik Lin Nan, tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ada perasaan cinta, melahirkan kebencian. Jika aku terus memotong dan menjadi bingung, jika aku tidak dapat menangkapmu, aku akan membasmimu. Kamu tidak menolak begitu banyak wanita yang bisa berkumpul denganmu, apakah kamu buta?
Mengapa kamu tidak bisa melihatku, Aorong, gadis paling berbakat dan tercantik di 9 alam bela diri ilahi? Sayangnya, Aorong hanya bisa mengeluh jauh di dalam hatinya. Dari awal sampai akhir, dia dan Lin Nan memiliki hubungan yang tidak bersahabat, dan hasilnya sudah buruk sejak awal bahwa Aorong memang berada dalam situasi apapun. Seorang gadis berbakat yang tidak lebih buruk dari Miao Yi dalam segala aspek, tetapi dengan wajahnya yang bau seperti ikat kaki dan kepribadian yang membuat semua orang berlutut ketika melihatnya, Lin Nan ditakdirkan untuk melakukannya, menjauhlah darinya. Tidak peduli berapa banyak kartu yang kamu miliki, kali ini kamu mati. Ledakan. Aorong menatap wajah tampan yang masih membuat jantungnya berdebar kencang, dan pada pria yang secara alami menunjukkan aura mendominasi bahkan dalam kesakitan yang tak terhingga saat menerima warisan, dia akhirnya tidak bisa lagi menahan amarah di dalam hatinya. Aura puncak surga ke-9 Raja Suci tiba-tiba berkembang. Tekanan bergulir melanda seluruh dunia. Dia berkepala kosong dan menatap Lin Nan dengan dingin, melangkah lebih dekat ke inti warisan. Pada saat ini, matanya, hatinya, tubuhnya, dan jiwanya dipenuhi dengan rasa dingin yang menggigit dan niat membasmi yang dingin. Membasminya akan melenyapkan roh jahat yang telah menahannya selama bertahun-tahun. Basmi dia, dan dia tidak akan lagi terobsesi dengan 9 alam bela diri ilahi. Dengan membasminya, dia akan dapat memulai jalan menuju keabadian, memasuki paviliun peri, dan memulai hidup baru dengan kehormatan tertinggi menjadi pemuda tertinggi pertama dan peri pertama di 9 alam bela diri ilahi dan lebih mulia, masa depan. Dalam kehampaan, setiap kali dia melangkah, auranya akan menjadi lebih kuat 1%. Tekanan yang mengerikan tersebut ternyata berdampak pada gejolak dunia akibat warisan saat ini. Prinsip tak berujung dan energi spiritual langit dan bumi yang melonjak menuju inti warisan dari segala arah justru memutar dan menghindar ketika mereka bertemu Aorong. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Ini, aku khawatir ini jauh lebih rendah dari guru bijak agung biasa, kan? Seperti yang diharapkan dari putri Istana Abadi Aotian, dia telah tumbuh menjadi seperti itu dalam waktu yang singkat. Menurutku, bahkan master dari Sage Agung tingkat kedua akan dibasmi olehnya dalam sekejap. Aorong dan Miao Yi selalu setara satu sama lain, dan masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Kini nampaknya Aorong sudah jauh mengungguli Miao Yi hanya dengan auranya, dan aku khawatir dia akan menyandang gelar Dewi nomor 1 di dunia, alam abadi. Orang-orang terkejut dan terharu, mengira Aorong sangat kuat. Bagaimanapun, berita bahwa dia telah memasuki Raja Suci tingkat 9 bukanlah rahasia untuk waktu yang lama tak terkira. Lebih baik bertemu dengannya daripada menjadi terkenal. Adik perempuan, harap bersabar. Tertawa, namun yang tidak disangka semua orang, dan yang membuat sosok yang menyembunyikan seluruh auranya dan hendak memberikan pukulan fatal kepada wanita sombong ini berhenti, adalah Jin Tianhe berubah menjadi aliran cahaya dan tiba-tiba berdiri di depan Aorong. Aorong terlihat kedinginan dan hampir marah. Jelas sekali, kesabarannya terhadap Jin Tianhe telah mencapai batasnya. Tetapi pada saat ini, Jin Tianhe melihat langsung ke arah yang jauh dan berkata dengan keras, Nalan Hong, Xie Changhe, binatang tercerahkan berkepala 9, Raja Naga Kayu Hijau, burung api, penyu laut biru, apa, mungkinkah itu kamu? Lakukan kamu masih ingin belalang sembah menangkap jangkrik dan oriole di belakang. Apa? Kata-kata Jin Tianhe membuat banyak orang melihat ke arah yang dilihatnya dengan heran. Haha, Nalan Hong, orang lain tidak memahamimu. Bukankah aku, Jin Tianhe, memahamimu? Kamu bisa menyembunyikan auramu, tapi kamu tidak bisa menyembunyikan aura orang lain. Keluarlah. Kalau tidak, aku dan adik perempuanku tidak akan mengerti, tidak keberatan aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu dan kemudian memperjuangkan warisannya. Jin Tianhe berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan bangga, dengan penuh kepastian. Meski tidak ada yang bisa merasakannya sama sekali, bahkan Aorong pun tidak bisa merasakan aura Nalan Hong dan lainnya. Kenapa, kamu harus memaksaku untuk muncul? Ledakan. Melihat pihak lain masih tidak merespon, ekspresi Jin Tianhe menjadi dingin dan dia segera mengaktifkan auranya. Paksaan yang menakutkan diluncurkan, dipadatkan menjadi sebuah garis, dan menekan langsung ke arah yang dia lihat dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sangat kuat, aura Jin Tianhe tidak lebih buruk dari aura Aorong, atau bahkan lebih kuat. Aorong, yang sedang menatap Jin Tianhe dengan ekspresi cemberut, memiliki sedikit keterkejutan di matanya saat ini. Tampaknya dia bahkan tidak tahu bahwa aura Jin Tianhe begitu kuat. Yang lebih penting adalah ia telah mencapai titik di mana ia bisa mengendalikan tekanan auranya sendiri sesuka hati. Ledakan, seberkas tekanan spiritual tiba-tiba naik ke langit dari puncak gunung di kejauhan. Haha, saudara Jin memang yang tertinggi muda di Istana Abadi Aotian, luar biasa. Namun, kita pasti akan mendapatkan warisan Kirin ini. Tentu saja aku tahu. Kamu tahu, mungkinkah saudara Jin menyerah kepada kita?
Jika demikian, itu bagus sekali. Kondisi apa yang bisa kamu tawarkan dengan ringan? Nalan Hong berkata dengan ringan takut sama sekali, dan kata-katanya penuh kekuatan. Nalan Hong, kamu lebih percaya diri dari sebelumnya, dan kamu lebih baik dalam bersembunyi. Puncak 9 Surga Raja Suci. Atau, Sage Agung. Haha, aku, Jin Tianhe, dapat memberitahumu dengan jelas bahwa warisan Kirin, Azure Dragon Divine Beast, kami bangga dengan Istana Tianxian akan segera diputuskan. Kita semua memiliki kemampuan masing-masing, tapi saya punya proposal, dan saya yakin Anda akan setuju. Nalan Hong dan Star Leopard di bahunya sedikit mengernyit pada saat yang sama, tetapi ekspresi mereka tiba-tiba menjadi lebih arogan dan berkata, "Oh, katakan padaku. Hancurkan mereka dulu dan hentikan warisannya. Kamu harus tahu bahwa semakin banyak Lin Nan menyerap, semakin besar nilai warisan Qilin yang akan dikonsumsi. Meski sepertinya dia tidak menyerap banyak, tapi sedikit lagi, nilainya akan menjadi tak terukur. Ya, maksudmu menghancurkan mereka sebelum kita bisa bersaing secara sehat." Cerdik, Miao Yi, Qing Qing, Ye Fei dan Lin Xianer mendengar semua percakapan dengan jelas dan melihatnya di mata mereka. Faktanya, begitu Aorong dan Jin Tianhe tiba, mereka waspada dan mulai mengikuti mereka bersiaplah untuk bertarung kapan saja. Tapi pada saat ini, mereka berempat merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di lubuk hati mereka. Sangat tidak berdaya, meskipun Aorong dan Jin Tianhe adalah master di puncak tingkat ke-9 Raja Suci, mereka siap bertarung keras, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, setidaknya. Menurut mereka, mereka berempat masih bisa bertarung bersama, tapi saat ini. Xie Changhe dan 4 binatang, yang awalnya setara dengan mereka, sebenarnya direkrut oleh Nalan Hong untuk membentuk aliansi yang lebih kuat. Lupakan saja, sekarang mereka benar-benar bergabung dengan Jin Tianhe dan Aorong untuk membasmi mereka terlebih dahulu dan memotong Lin Nan warisan. Ini, perbedaan kekuatan begitu besar hingga membuat mereka putus asa. Tiba-tiba, tanpa peringatan, jeritan yang menakutkan dan keras, seperti lolongan serigala tengah malam, merobek seluruh ruangan. Sumber suaranya ada di samping Aorong dan Jin Tianhe, dan orang yang mengeluarkan suara itu berasal dari Istana Abadi Aotian. Saat mereka bersuara juga merupakan saat mereka mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini selamanya. Bayangan tongkat yang tajam namun sunyi, dan jarum emas bersinar beterbangan di seluruh langit, seolah-olah datang dari langit, muncul dari udara tipis, dan langsung berubah menjadi sabit kematian. Misteri yang tak ada habisnya. Niat membasmi yang tak terbatas. Jeritan melengking. Darah langsung keluar. Itu membentuk gambaran dunia Shuro yang kejam dan dingin. Sosok yang seharusnya tidak pernah muncul di sini muncul di mata semua orang yang begitu ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Mengaum, ho. Yang lebih menakutkan lagi adalah, di dalam kehampaan, sesuatu seperti hujan matahari tiba-tiba menutupi langit. Ini lebih seperti kedatangan gelombang binatang dari prajurit dewa dan jenderal diselimuti kegelapan. Matahari, bulan dan bintang-bintang telah mengubah pandangan langit dan bumi, membawa serta sesuatu yang tampaknya berasal aura zaman dahulu terbagi menjadi 2 gelombang besar, seperti belalang, padat, meliputi Aorong, Jin Tianhe dan seluruh penduduk Istana Abadi Aotian, serta Nalan Hong, Tuan Muda Istana Fulong, yang masih berada di puncak gunung yang jauh sebelum mereka sempat bereaksi. 780.